Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan sedikit materi tentang ini nih, kertas yang Ibu bagikan yang buat tugas di rumah. Sekarang kita bahas tentang Pancasila. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih Pancasila tuh apa? Ayo, masih ingat nggak Pancasila apa? Nah, Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita yang dilambangkan dengan burung Garuda. Nah, di bawah perisai pada burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, terus kita masuk nih ke materi pengamalan dari sila pertama pada Pancasila. Di sini kan di Mari Berlatih itu dijelaskan tentang pengamalan sila pertama. Nah, bunyinya gimana sih kalau sila pertama itu? Sila pertama itu berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nih di sini dikatakan Esa? Esa itu artinya satu. Jadi Tuhan itu tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada teman. Nah, jadi Tuhan itu berdiri sendiri dan yang menciptakan seluruh bumi beserta isinya. Nah, tentunya juga setiap agama itu memiliki aturan bagi para penganutnya. Contohnya, kalau kita ini kan mayoritas beragama Islam, otomatis kita diperintahkan untuk menjalankan aturannya seperti sholat, puasa, mengaji yang tercantum dalam rukun Islam. Nah, di sini ada contoh juga. Di sini ada beberapa contoh pengamalan dari sikap Pancasila. Yang pertama, contohnya aja ya, berdoa untuk keselamatan negeri. Coba kira-kira apa tuh? Sesuai nggak dengan pengamalan sila pertama? Kalian jawab dari 1 sampai 10 ya. Terus lanjut lagi, kita mengenal tentang tempat ibadah. Sekarang Ibu mau tanya lagi, agama yang diakui di Indonesia tuh ada berapa sih? Coba ada yang bisa jawab nggak? Nah, benar banget. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Buddha, yang keempat Hindu, yang kelima Protestan, yang keenam Konghucu. Jadi di sini itu Kristen itu dibagi dua tuh, ada Kristen Katolik sama Protestan. Kan kalau kita terbiasa mendengar agama Kristen aja. Nah, kalau di pembahasan kali ini ada dibagi menjadi dua, Katolik dan Protestan. Masuk lagi. Nah, tentunya kan ya kalau udah ada agama otomatis ada tempat beribadah. Coba pasti kalau kalian Islam udah pasti ya kita beribadah di masjid kan. Nah, kalau yang kedua itu Katolik itu beribadahnya di katedral. Maaf Ibu kelibet. Nah, yang selanjutnya kalau agama Protestan itu beribadahnya di gereja. Selanjutnya lagi ada agama Hindu. Beribadahnya di mana tuh? Di pura. Pura itu kayak bangunan batu-batu yang ditumpuk itu. Atau kalau di Indonesia tuh orang-orang biasa beribadah juga di Candi Borobudur tuh bisa termasuk untuk tempat beribadah agama Hindu. Nah, selanjutnya ada agama Buddha yang beribadah di wihara. Nah, ini yang terakhir nih. Ini ada kesalahan ya.
ini ada kelenteng. Kelenteng itu bukan untuk beragama Hindu, melainkan untuk yang beragama Konghucu. Konghucu itu kayak macam itu loh, yang orang-orang Cina gitu. Dia ada agama sendiri. Jadi kesimpulannya itu, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Pertama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari 6 agama yang diakui di Indonesia itu, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya pelajar itu, harus saling menghargai dan bertoleransi antar sesama umat beragama. Kenapa sih kita harus selalu bertoleransi? Karena setiap perbedaan itu harus dihargai. Nggak boleh nih, misalkan si A agamanya Kristen, kita nggak usah temenan deh sama si A. Nah, itu nggak dianjurkan ya, nggak boleh. Jadi kalau berteman itu dengan siapa aja. Yang penting kalau waktunya beribadah, misalkan kalian beragama Islam sedangkan teman kalian Kristen, saat ada panggilan azan harus segera bergegas untuk mendirikan sholat, walaupun teman kita atau ruang lingkup kehidupan kita itu agamanya non Islam gitu. Jadi jangan kita terbawa-bawa berkeyakinan dengan agama lain gitu. Nah, kita juga harus saling menghormati kepada setiap orang, baik itu orang tua, guru, teman, saudara, kakak atau adik. Kita harus saling menghormati karena kita itu berada di satu ruang lingkup keluarga besar di negara Republik Indonesia. Karena semua manusia itu tingkatannya sama loh kalau udah di hadapan Tuhan. Yang membedakan itu hanyalah sikap dan ketakwaannya saja. Kalau kalian makin rajin ibadah, makin baik dengan semua orang, bergaul, saling menghargai, insya Allah kalian juga di mata Allah itu mempunyai derajat yang tinggi. Nah, kalau ada teman yang sedang beribadah, gimana sih sikap kita? Terutama saling menghormati, nggak boleh mengganggunya gitu. Masuk lagi sekarang bentuk dari pengamalan Pancasila sila kedua. Bunyinya apa sih? Yang pertama kan apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih maksudnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, yang tadi Ibu udah jelasin nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sangat diperlukan sikap toleransi dan tenggang rasa, baik itu dengan teman ataupun kalau di lingkungan masyarakat dengan tetangga ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara umat beragama, tidak membeda-bedakan juga nih saat bermain. Misalkan si A mah agamanya Buddha, kita nggak usah main bareng dia yuk. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi semua teman itu sama, nggak boleh membeda-bedakan. Nah, kalau di dalam masyarakat itu kan ada berbagai macam suku ya di Indonesia. Misalkan si A sukunya Batak, si B Betawi, si C Jawa. Nah, kita juga harus saling menghargai sama adat dan kebudayaan mereka. Nah, semoga dari pemaparan Ibu tadi kalian bisa mengambil pelajaran bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama di mata Allah, dan kita juga sebagai makhluk hidup harus saling menjunjung tinggi sikap toleransi dan menghargai, baik itu antar umat beragama ataupun antar suku bangsa. Yaudah ya, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang pengamalan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Semoga dapat dimengerti dan
kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.